Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalasari dengan NIM 2010301095. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas materi ketiga yang berjudul Islam dan Said Abad Pertengahan. Sepeninggalan Nabi, para sahabat melanjutkan pemimpinan umat Islam mengubah perdabat selama paruh pertama 600 tahun atau dikenal dengan abad pertengahan. Umat Islam telah memberikan sumbangan sangat besar bagi perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah perdabat di dunia. Faktor pendorong kemajuan sains di dunia Islam pada abad pertengahan: 1. Islam, 2. Dukungan penguasaan, 3. Pemanjangan penanjanan ke bahasa Arab, pendidikan, perpustakaan, ilmuwan muslim, riset laboratorium, operator, dan perdagangan internasional. Sains dan teknologi merupakan keputusan politik. Hampir semua dinastis Islam abad pertengahan mendukung dan memfasilitasi perkembangan sains dan teknologi. Para khalifat di raja Islam menjadi partot besar dalam ilmu pengetahuan. Mereka memintakan transformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam. Peminjahan perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan. Bahasa Arab juga merupakan ligamen vital di dunia Islam pada saat ini. Artinya, jika ingin dikenal dunia saat ini, maka karya ilmu pengetahuan harus diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab sikap terbuka para pemimpin muslim terdapat kebudayaan lain yang menyebabkan akses terdapat karya-karya aktual dari berbagai bangsa terbuka lebar untuk terjemahnya dan disebarluaskan di dunia Islam. Mereka atas nama negara atau pekerjaan mempelopori kegiatan manajemen karya-karya ilmu pengetahuan instrumen secara besar-besaran. Keterbukaan para pemimpin muslim terdapat kebudayaan lain, terutama pada dinas Abbasiyah, mendorong munculnya kelompok Sabain, terutama di kelas wilayah Persien demi memperkenalkan karya-karya kebudayaan mereka di dunia Islam berkembang pesat. Para kaum nastorial juga cukup penting karena salah satu prinsip yang mereka anut ialah poligami atau menguasai berbagai bahasa. Selanjutnya, pendidikan. Sebagaimana tradisi Nabi, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga bermanfaat sebagai pusat pendidikan dengan Al-Quran sebagai entry point. Doktrin militer Islam semenjak masa Umar, setiap penelakuan harus segera ditindaklanjuti dengan peran muslim sebagai Islam charter dan pendidikan Islam, karena dalam sejarah masjid selalu hidup dengan masjid ilmu. Model kelas yang digunakan ialah halangan guru sebagai sebuah provinsi, sebagai mereka menjadi lebih berkenan mengerjakan tugas pendidikan sejarah panjang pendidikan dalam tradisi Islam menginspirasikan para pemimpin muslim
mengontribusi tradisi taklim dan mutaklim menjadi madrasah dan universitas berbagai dinatis Islam dikenal sebagai pelopor dunia. Pendidikan Universitas Qarawiyut di Maroko diidentitaskan sebagai universitas tertua di dunia yang didirikan oleh Fatimah Al-Farim di Universitas Al-Azhar Kairo sebagai universitas tertua kedua di dunia. Selanjutnya perpustakaan. Perpustakaan menjadi tempat berkumpul banyak orang yang memiliki intensi ilmu pengetahuan terlibat dalam diskusi dengan beragam orang, merasakan pikiran baru, kemudian mendorong munculnya karya-karya baru. Ilmuwan Muslim. Pertumbuhan dan perkembangan ilmuwan Muslim juga didukung oleh pemikiran rasional dan berkembang pada saat itu melalui banyak laboratorium. Proses kimiawi juga ditemukan oleh ilmuwan Muslim di stalistik, klasit, laturan, dan pengumpulan kralitasi dan supinasi. Selanjutnya, perdagangan internasional. Perdagangan tidak hanya melibatkan pertukaran barang atau bangsa, melainkan juga pertukaran gagasan, pengalaman, budaya, pemikiran, dan ada 45 sebagai misalnya kebanyakan antara bangsa. Mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.